Fantasi, ngobrol fakta tanpa basa-basi. No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa, hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dengan bekal keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas, menganalisis tentang perang PDIP versus Jokowi dan kroninya. Apakah ini sebuah hybrid warfare? Jadi dimulai perang ini dari penahanan mantan Sekjen PDIP ya, Hasto Kristianto nih. Nah, penahanan Hasto ini bisa dilihat dari berbagai perspektif. Termasuk saya memasukkan unsur kemungkinan adanya elemen hybrid warfare ya. Hybrid warfare dalam dinamika politik Indonesia saat ini. Memang mesti hati-hati kalau kita melihat, mengkoneksikan antara penahanan Hasto dengan dinamika politik Indonesia dengan adanya hybrid warfare, karena hybrid warfare ini adalah strategi perang non-konvensional ya, yang menggabungkan berbagai elemen seperti operasi informasi, tekanan ekonomi, propaganda, perang hukum atau lawfare, serta penggunaan institusi negara untuk melemahkan lawan politik atau mengendalikan situasi. Jadi hybrid warfare ini sangat kompleks dan hati-hati kalau kita mau mencoba untuk memasukkan elemen ini ya. Tapi saya mau berani untuk mau mencoba memasukkan elemen indikasi hybrid warfare dalam kasus Hasto Kristianto. Satu, adakah penggunaan hukum sebagai alat politik atau lawfare? Jika ada indikasi, ya ini kan sesuai dengan yang dituduhkan oleh PDIP kan ya. Jadi alat hukum digunakan sebagai alat politik gitu ya. Ini artinya lawfare. Jika ada indikasi bahwa kasus ini dipercepat atau dipolitisasi, maka ini bisa menjadi contoh lawfare, yakni penggunaan hukum untuk menghancurkan lawan politik. Nah, PDIP kan merasa begitu. Artinya ini terjadi lawfare di sini menurut kacamata PDIP. PDIP dan beberapa pengamat menilai bahwa penahanan Hasto adalah bagian dari upaya melemahkan PDIP menjelang konsolidasi oposisi ini. Ya, artinya mereka ini sudah memberikan dugaan bahwa ini terjadi lawfare nih. Gitu ya. Kemudian jika benar ada aktor yang menggunakan KPK untuk mengendalikan dinamika politik, ini bisa menjadi bentuk hybrid warfare yang dilakukan oleh kekuatan internal maupun eksternal. Terus, ada nggak disinformasi dan propaganda politik? Narasi bahwa Hasto ditahan untuk mengungkap korupsi yang lebih besar, atau Hasto adalah korban operasi politik. Nah, ini nih bagian dari operasi informasi atau information warfare. Media dan buzzer di kedua kubu, buzzernya pro dan buzzernya pro pemerintah dan kontra pemerintah bisa digunakan untuk membentuk persepsi publik, ya. Kemudian ada nggak tekanan ekonomi dan perubahan kekuatan politik dalam kasus Hasto ini? Jika setelah penahanan Hasto ini ada tekanan ekonomi terhadap kelompok tertentu, misalnya investor yang dekat dengan PDIP mengalami tekanan bisnis, atau oligarki atau elit ekonomi atau siapapun juga yang kemudian dihambat segala-galanya. Nah, ini berarti ada tekanan ekonomi ya. Ini bisa menjadi indikasi bentuk perang ekonomi, economic fair dalam hybrid warfare ya. Dalam skenario global, jika ada keterlibatan kepentingan asing dalam dinamika politik ini, bisa jadi ini bagian dari strategi menggeser keseimbangan kekuatan di Indonesia. Jadi, kalau memang ada geseran-geseran begini, karena 10 tahun kemarin Indonesia melalui Jokowi kan dirasa terlalu berat kekuatan ekonomi atau politiknya tuh ke China ya. Bahkan udah terdaftar ke BRICS. Maka pasti ada pihak lawan dari China, pihak lawan dari BRICS akan mencoba untuk menggeser keseimbangan kekuatan tersebut. Ya, tuh.
Kemudian ada nggak operasi intelijen untuk melemahkan oposisi? Ini kan PDIP ini statusnya kan sekarang di pemerintahan Prabowo kan menjadi oposisi ya. Nah ini ada nggak operasi intelijen untuk melemahkan oposisi ini? Melemahkan PDIP ini? Dalam beberapa kasus hybrid warfare, aktor negara atau non-negara, ya non-state actor atau state actor, menggunakan lembaga intelijen untuk menjatuhkan lawan politik. Sering banget kan? Nah, jika ada keterlibatan pihak eksternal atau internal yang menggunakan instrumen negara untuk menjebak atau memanipulasi kasus Hasto, inilah yang menjadi bagian dari operasi hybrid. Ya. Kemudian kemungkinan aktor-aktor di balik hybrid warfare dalam kasus Hasto Kristianto. Ada nggak kita melihat kemungkinan bahwa penahanan Hasto Kristianto ini adalah bagian dari strategi hybrid warfare? Maka kita akan lihat ada beberapa aktor yang berpotensi terlibat. Baik itu aktor dari dalam negeri maupun aktor dari luar negeri. Kalau seandainya ada, maka ada komponen aktor internal. Aktor internal ini adalah perebutan kendali politik di Indonesia. Misalnya skenario utama ya yang melibatkan aktor internal atau aktor domestik ya. Jadi faksi pro Prabowo di pemerintahan. Prabowo kini menjadi presiden kan dan memiliki kepentingan untuk mengontrol dinamika politik dalam pemerintahannya. PDIP kan sekarang posisi sebagai oposisi utama. Nah, jika partai ini lemah sebelum tahun 2029, akhir dari pemerintahan Presiden Prabowo, maka Prabowo bisa lebih leluasa dalam menjalankan pemerintahannya, ya kan? Kalau ini udah lemah gitu kan, maka Presiden Prabowo akan lebih leluasa karena oposannya lemah gitu. Kemudian, jika ada faksi ya dalam pemerintahan yang ingin menyingkirkan potensi ancaman dari kubunya Megawati dan PDIP, maka kasus ini sangat bisa dijadikan momentum buat mereka. Kenapa? Karena Hasto adalah salah satu figur kuat PDIP yang loyal sekali terhadap Megawati. Jadi kalau membuat dia jadi target, itu bisa jadi cara untuk mengurangi kekuatan politik Megawati secara keseluruhan. Kemudian ada faksi pro Jokowi yang ingin lepas dari bayang-bayang Megawati. Nah, ini menggunakan juga momentum ini kan. Karena hubungan Jokowi dan PDIP itu udah jelek sekali ya. Udah putus lah gitu ya. Pasca pemilu 2024 kan. Jokowi memiliki kepentingan sendiri untuk memastikan bahwa ia tetap memiliki pengaruh kuat di pemerintahan Prabowo kan. Jadi menyingkirkan Hasto itu bisa menguntungkan Jokowi. Karena Hasto adalah tokoh yang sering sekali mengkritik Jokowi pasca pemilu. Jika Jokowi ingin mendirikan misalnya kekuatan politik baru di luar PDIP, melalui penguatan relawan atau malah bikin partai baru, maka strategi pelemahan PDIP ini menjadi sebuah opsi ya kan. Kemudian bisa saja nanti ada kutu loncat kan dari PDIP keluar lalu gabung ke partai barunya Jokowi misalnya gitu ya. Lalu ada nggak oligarki dan pemain ekonomi yang takut dengan kembalinya PDIP? Penguatan PDIP ada nggak? Nah ini perlu diidentifikasi juga nih. Para konglomerat dan oligarki selalu memiliki kepentingan dalam politik Indonesia kan. Nah sekarang ada nggak kelompok bisnis yang khawatir bahwa PDIP akan menjadi oposisi kuat yang bisa mengganggu stabilitas keberadaan mereka dalam PDKT mereka kepada pemerintah sekarang. Jadi pelemahan PDIP itu bisa menjadi bagian dari strategi jangka panjang mereka. Dan bisa dilakukan dengan memanfaatkan institusi hukum seperti KPK dan lain yang sekarang ini kan posisinya melemah ya di Indonesia kan. Dan memberikan tekanan-tekanan pada tokoh-tokoh kunci yang mereka mereka anggap menghambat kepentingan kelompok bisnis ini. Kemudian ada nggak aktor eksternal? Artinya eksternal itu di luar Indonesia. Ada kemungkinan possibility perang geopolitik atau proxy war, ya. Karena selain faktor domestik, ada kemungkinan kekuatan asing juga bermain dalam dinamika ini. Indonesia ini negara kunci dalam geopolitik global saat ini, apalagi pendulumnya bergerak ke Indo-Pasifik kan. Jadi banyak sekali negara yang memiliki kepentingan di sini. Pertama tuh US, Amerika Serikat. Dia akan berusaha untuk menguatkan pengaruhnya terhadap Prabowo. Karena US memiliki kepentingan besar agar Indonesia tuh tetap dalam orbitnya US dan jangan terlalu condong kepada China atau Rusia yang sekarang terjadi dalam 10 tahun terakhir. Maka US pasti akan mencoba untuk menguatkan pengaruhnya terhadap Presiden Prabowo. Kalau US melihat
PDIP sebagai ancaman terhadap stabilitas politik pro-US di Indonesia, maka melemahkan PDIP bisa menjadi bagian dari strategi mereka gitu. Nah, Washington, US juga ingin memastikan bahwa Prabowo tetap berada dalam kendali mereka dan tidak terpengaruh oleh kekuatan oposisi yang bisa mengganggu kebijakan luar negeri US di kawasan. Kejauhan nggak ya? Nggak juga sih ya. Nah, jika US memiliki informasi dari intelijen tentang skandal yang bisa digunakan untuk menekan tokoh politik tertentu, mereka bisa membocorkan atau mempercepat proses hukum melalui jaringan di Indonesia. Karena ini singgungan dari skandal Hasto ini kan terkait sama orang yang hilang bertahun-tahun itu ya, Harun Masiku ya. Nah, seandainya US itu ternyata tahu informasi intelijen tentang keberadaan Harun Masiku misalnya, itu kan bisa digunakan untuk membocorkan atau mempercepat proses hukum melalui jaringan di Indonesia gitu ya. Dengan demikian maka US itu dapat kredit gitu. Penguatan kembali. Sekarang kalau misalnya itu dari China. China memiliki kepentingan besar sekali di Indonesia, terutama dalam proyek infrastruktur dan jalur perdagangan yang sudah diinisiasi sejak 10 tahun yang sangat menguat begitu ya. Nah, sekarang China ngelihat PDIP gimana? Apakah PDIP dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas bisnis mereka? Ya, maka China akan ikut intervensi untuk mendukung langkah-langkah melemahkan PDIP. Namun ya, kayaknya kemungkinannya kecil karena PDIP itu memiliki hubungan baik dengan China. Ya, gitu. Sekarang aktor eksternal lain, elit global, Uni Eropa, EU, apakah mereka ingin mengontrol arah kebijakan Indonesia? Ya, kelompok elit global memiliki kepentingan tentu saja dalam segala aspek di peradaban baru di Indonesia ya. Ada beberapa hal penting yang sudah saya sampaikan pada video yang lain ya. Silakan Anda cari di DRTF Channel. Nah, jika ada indikasi bahwa PDIP itu ternyata bisa mengganggu kepentingan mereka, misalnya kepentingan bisnis yang terkait dengan politik itu kelapa sawit, pertambangan gitu ya, dan ternyata di situ tuh elit global itu interest di situ atau udah involved di situ, maka mereka bisa menggunakan strategi hybrid warfare untuk memastikan bahwa pemerintahan yang baru tidak terganggu oleh oposisi yang terlalu kuat. Maka mereka akan nimbrung untuk melemahkan PDIP melalui jalur skandal Hasto ini. Jadi strateginya tuh bisa melibatkan pembentukan opini publik, tekanan ekonomi, bahkan intervensi dalam kebijakan hukum melalui jaringan NGO dan media internasional. Jika ini memang bagian dari hybrid warfare, maka pertanyaannya sekarang, siapa yang akan jadi target berikutnya? Dan bagaimana PDIP akan bereaksi dalam beberapa minggu ke depan? Ini penting sekali, krusial sekali. Jika kasus Hasto adalah bagian dari strategi hybrid warfare yang lebih besar, maka kemungkinan akan ada target-target berikutnya, terutama dari PDIP sendiri, atau dari pihak-pihak yang dianggap sebagai ancaman oleh kubu yang sedang berkuasa. Misalnya, target dari PDIP dan sekutunya. Beberapa tokoh yang berpotensi menjadi target berikutnya ya, itu antara lain Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo maju calon presiden PDIP kalah ya Pilpres 2024. Tapi walaupun demikian, Ganjar masih menjadi salah satu tokoh penting bagi partai PDIP. Maka jika ada upaya melemahkan PDIP, Ganjar bisa diserang dengan kasus-kasus hukum yang melibatkan atau dibatasi ruang geraknya. Dibikin takut ya gitu. Nah, isu yang bisa dimainkan untuk kasusnya Ganjar itu kan pada saat kasus korupsi yang saat menjadi gubernur Jawa Tengah, termasuk proyek infrastruktur atau bansos atau IKTP yang di masa lalu dan segala macam lah bisa dilakukan. Kemudian ada tokoh PDIP lain yang masuk orbit target gitu ya, Ahmad Basoro atau Jarod Saiful Hidayat nih. Mereka tokoh senior PDIP yang sering menjadi jubir partai. Bisa saja ada upaya untuk menekan mereka agar PDIP semakin lemah dalam perlawanan politiknya. Lalu, tokoh-tokoh yang dekat sama Megawati. Kalau ini upaya untuk menyingkirkan faksi Megawati dalam PDIP, maka orang-orang terdekat dari PDIP kan bakal bisa jadi target berikutnya. Contoh misalnya putranya sendiri, Puan Maharani, atau anggota keluarga Megawati lainnya bisa mengalami tekanan politik dan hukum. Kemudian ada figur nggak di KPU atau Bawaslu yang dekat sama PDIP? Nah, ini juga bisa nih. Ada indikasi kan, PDIP akan melakukan perlawanan kan terhadap, tapi ini udah berlalu ya. Jadi ada tekanan-tekanan terhadap tokoh-tokoh KPU atau Bawaslu yang dianggap pro PDIP. Tapi ini udah nggak relevan lagi ya, karena udah berlalu.
Nah, sekarang ada lagi nggak target dari kubu pro Jokowi? Kubunya pro Jokowi nih. Maka jika Jokowi benar-benar ingin memisahkan diri dari PDIP dan membangun kekuatan baru, maka bisa saja ia menargetkan tokoh-tokoh yang menghambat langkahnya. Misalnya, faksi Megawati dalam PDIP. Jadi, Jokowi bisa mendukung tekanan terhadap faksi Megawati agar PDIP menjadi lebih terbuka terhadap kepemimpinan baru. Jadi, internal faction ya, yang lebih netral atau bahkan malah pro Jokowi nih di dalam PDIP kan pasti masih ada pihak-pihak yang pro Jokowi ya. Kemudian, kepentingan oligarki yang berlawanan dengan Jokowi. Jika ada pengusaha atau oligarki yang mendukung PDIP, mereka bisa ditekan secara hukum atau ekonomi untuk mengurangi dukungannya mereka. Ya. Lalu sekarang target dari faksi pro Prabowo nih. Jika faksinya Prabowo melihat ada ancaman terhadap stabilitas pemerintah ini, maka target mereka bisa meluas. Kemana? Loyalis Jokowi yang masih bertahan di pemerintahan. Prabowo mungkin ingin memastikan bahwa transisi kekuasaan berjalan mulus tanpa pengaruh berlebihan dari kubu Jokowi. Lalu jika ada pejabat atau menteri yang terlalu pro Jokowi, mereka bisa ditekan atau disingkirkan. Tokoh-tokoh di KPK atau Polri yang masih berafiliasi dengan kekuasaan lama, jika Prabowo ingin mengontrol aparat hukum, maka bisa ada pergantian besar di tubuh KPK, Kejaksaan, atau Polri. Jadi kan kayak gitu tuh namanya hybrid warfare ya, kemana-mana jadinya. Sekarang, bagaimana PDIP akan bereaksi? Mari kita prediksi ya. PDIP tidak akan tinggal diam terhadap tekanan ini. Ada beberapa kemungkinan respon dari partai ini dalam beberapa minggu ke depan ya. Misalnya oposisi keras dan mobilisasi massa. Ini kan khasnya PDIP ya, mobilisasi massa. Jika PDIP menganggap penahanan Hasto ini sebagai serangan politik, mereka bisa melakukan mobilisasi terhadap pendukungnya untuk melakukan demonstrasi besar-besaran. Jadi skenario ini mirip sekali dengan aksi reformasi 98 atau demonstrasi besar dalam Pilkada DKI 2017. Tapi tokoh-tokoh reformasi yang kemudian gabung ke PDIP atau Pilkada itu, kayaknya ada beberapa tokoh itu yang udah keluar dari PDIP juga ya. Nggak tahu nih. Lalu masih kuat nggak melakukan mobilisasi untuk demo besar-besarannya? Basis PDIP yang gede banget di Jawa Tengah dan Bali bisa digunakan untuk menunjukkan kekuatan massa mereka. Lalu bisa juga melakukan perlawanan hukum. PDIP bisa mengajukan gugatan hukum atau menggunakan jaringan pengacara mereka untuk melawan kasus yang menimpa Hasto ini dan kemungkinan tokoh-tokoh yang lainnya. Mereka bisa menekan KPK atau institusi lain untuk membuktikan bahwa ini adalah kriminalisasi politik lawfare ya. Kemudian PDIP akan mencoba mencari sekutu baru. PDIP ini kan selama ini tuh kayak kurang ya gaul sama partai-partai lain. Tapi karena diserang maka PDIP bisa mendekati partai-partai lain untuk membentuk koalisi oposisi yang lebih kuat. Mereka bisa bekerja sama dengan siapa? Demokrat, PKB, atau partai-partai Islam yang merasa tidak puas dengan pemerintahan baru karena tidak dilibatkan, nggak dapat jatah dan sebagainya. Atau partai-partai nasionalis yang lain yang nggak dapat kursi juga gitu ya. Dan ingin menguatkan partai mereka itu dengan gabung sama PDIP. Ini juga momentumnya. Maka jika Prabowo gagal mengakomodasi kepentingan partai-partai yang mendukungnya dalam Pilpres, PDIP bisa mengambil kesempatan ini untuk menarik mereka, partai-partai itu ke kubunya. Kemudian mereka juga bisa menggunakan media dan propaganda untuk melawan nih. PDIP bisa menggunakan jubir-jubirnya atau menggunakan buzzer-buzzer mereka untuk meningkatkan narasi bahwa mereka sedang dikriminalisasi oleh kekuatan tertentu. Media yang berafiliasi dengan PDIP bisa mulai menggiring opini bahwa kasus ini adalah bagian dari agenda besar untuk menghancurkan oposisi. Nah, jika ada bukti bahwa ini adalah bagian dari hybrid warfare, PDIP bisa menggunakan isu ini untuk membangun perlawanan di level internasional. Kayaknya PDIP selama ini nggak pernah main di area internasional ya. Jadi ini walaupun ini kemungkinan kayaknya kecil. Kemudian mungkin aja mereka justru menggunakan momentum diserang ini untuk persiapan pemilu 2029 sejak dini. Ketika PDIP sadar bahwa mereka sedang dilemahkan, mereka bisa langsung fokus ke persiapan pemilu 2029. Mereka bisa mulai membangun narasi bahwa mereka adalah satu-satunya oposisi sejati terhadap rezim baru yang akan datang. Bisa saja mereka mulai menggandeng tokoh-tokoh muda, milenial, untuk regenerasi partai dan mencari figur baru yang lebih diterima publik. Ya, nah kesimpulan dan prediksi dalam beberapa minggu ke depan ya. Jadi kemungkinan target berikutnya
kemungkinan besar akan ada serangan terhadap tokoh-tokoh kunci PDIP seperti Ganjar Pranowo atau faksinya Megawati. Jika ini adalah strategi yang lebih besar, maka bisa ada tekanan terhadap loyalis Jokowi atau pejabat yang masih dianggap berbahaya oleh Prabowo. Let's see ya, kita bisa lihat. Kemudian reaksi PDIP. PDIP bisa semakin keras dalam menjadi oposisi, baik di level parlemen maupun melalui mobilisasi massa. Mereka bisa melakukan perlawanan hukum dan menggandeng partai-partai lain untuk membentuk aliansi baru. Media akan menjadi alat utama mereka untuk membangun narasi bahwa mereka sedang diserang secara politis. Kemudian apa yang terjadi? Situasi politik akan semakin panas karena jika PDIP benar-benar melawan, kita bisa melihat eskalasi politik yang cukup tinggi dalam beberapa bulan ke depan. Tidak tertutup kemungkinan adanya chaos ya, kerusuhan dan segala macam, demo-demo besar dan segala macam. Bisa ada tekanan lebih besar terhadap Presiden Prabowo untuk segera mengambil keputusan tegas dalam menata pemerintahan baru. Kalau ada aktor-aktor asing terlibat, bisa ada indikasi propaganda internasional untuk membentuk opini global tentang situasi politik di Indonesia. Ini bakal bisa beneran chaos ya. Nah, apakah potensi hybrid warfare kalau memang ini terjadi akan berujung pada krisis politik yang lebih besar? Apakah ada kemungkinan munculnya faksi baru dalam PDIP yang justru berkompromi dengan kekuasaan? Artinya, momentum ini digunakan untuk perpecahan di tubuh PDIP. Bagaimana pula peran Jokowi dalam dinamika ini? Apakah ia akan memihak Prabowo, PDIP, atau membangun kekuatan sendiri? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita cerdas bersama ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar banyak orang tambah cerdas. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.